Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi tabi'al huda ba'du. Mencoba menyadarkan diri sendiri karena tanpa alas kita duduk yang sebenarnya kita terhampar dalam tanah sebelum Allah ciptakan kita. Mudah-mudahan juga kalian mendapat ilham filosofi tentang tanah. Salah satunya tanah ini ditumpangi, diduduki dengan gedung-gedung yang tinggi yang besar, bertahan. Tanah tidak kemudian turun ke bawah, tapi para petani dengan cangkul dan alat teknologi untuk supaya tanah ini menjadi lumpur, tanah pun tidak menolak sehingga bisa menanam ikan, bisa menanam padi, dibuatkan sawah, dibuatkan kolam. Tanah yang kita injak silahkan. Mudah-mudahan selama kita diklat di sini bisa mengambil hikmah kenapa kita bertadabbur alam malam ini langsung di tanah ini. Ini menjadi bagian penting dalam kehidupan kita, memahami, mengerti, menerima, sehingga peta jalan ke depan akan jelas, karena kita akan kemudian menempuh jalan hidup masing-masing, akan mencapai harapan yang berbeda-beda. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara karena telah mengundang saya dengan sebuah surat undangan, dan saya pun baca di dalamnya ada motivasi diri yang sudah ditentukan orangnya Ustadz siapa, dan saya juga mohon maaf mengambil porsi daripada Ustadz Mudah-mudahan kebaikan para panitia bisa menyelenggarakan, mengantarkan teman-teman adik-adik kita ini lebih mengerti dan memahami arti hidup. Mudah-mudahan menjadi amal yang baik, dan tentunya juga terima kasih atas ketulusan, keikhlasan Ustadz yang tadinya sudah disiapkan membawa bahkan materi ini, ternyata harus saya ambil. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya setelah atau selain kita memahami filosofi tanah yang dua saya katakan tadi, bisa tangguh kuat menahan beban, tetapi suatu saat harus hancur lebur kemudian menjadi sawah.
banyak lagi lah tubuhnya, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Silahkan pengayaannya terserah masing-masing. Kemudian yang kedua, kita sebenarnya sedang belajar, sedang mencari ilmu. Itu istilahnya mencari ilmu, thalabul ilmi, mencari ilmu. Berarti logikanya kita harus mendapatkan ilmu. Mencari ilmu harus mendapatkan ilmu. Tetapi sebenarnya proses mendapatkan ilmu tidak karena kita mengkaji ilmu. Karena kajian ilmu dengan kita memiliki ilmu itu sebenarnya ada hal lain. Karena ilmu yang kita kaji atau hakikat ilmu yang kita harus miliki adalah ilmu yang bisa mengawal tangan ini tidak memegang yang salah. Ilmu yang kemudian kaki kita tidak menginjak jalan yang salah. Yang ilmu ketika kita berumah tangga yang benar dan baik. Kemudian kita nanti punya anak, maka ilmu harus mengantarkan kita bisa mampu membina anak menjadi kader umat Muhammad, kader bangsa ke depan. Ilmu yang kemudian bisa memisahkan mana yang halal, mana yang haram. Itu sejatining ilmu. Ilmu yang ini hakikatnya adalah Allah yang akan memberikan, Allah yang akan ngasih. Sekali lagi, ilmu yang akan kita dapatkan hakikat adalah ilmu untuk menyelamatkan tangan, menyelamatkan kaki, menyelamatkan perasaan, menyelamatkan keluarga, menyelamatkan apapun yang kita tanggung jawabi. Dan ilmu itu seyogianya hakikatnya adalah Allah yang memberikannya. Adapun dalam tahap pencarian ilmu yang hari ini kita sedang berada di pondok, tentu satu dengan yang lain penuh perbedaan. Ada yang memiliki kecerdasan dalam menangkap paparan guru dalam memaparkan sebuah ilmu. Ada teman kita yang mangut-mangut tapi sama sekali tidak mengerti, tidak paham. Ada teman kita ketika menghafal luar biasa, begitu cepat dia paham. Tetapi di sisi lain ada teman kita yang subhanallah setiap kali menalar maka setiap kali pula lupa. Sekali menalar, sekali itu juga kita lupa. Nah, maksud saya keragaman alat dalam menangkap ilmu, perbedaan alat yang menangkap ilmu itu di atas bumi, di pendidikan semua di atas bumi sama. Karena apa? Karena itu sudah merupakan sesuatu garis ya. Saya sering istilahkan kadang-kadang orang cerdas itu karena keturunan, atau orang bodoh itu pun tidak lepas dari keturunan. Seperti teman kita yang hitam, kenapa ya
tubuh kamu, kulit kamu tuh hitam sekali. Tapi begitu melihat ibu bapaknya hitam, oh ini anak satria baja hitam. Ada yang tinggi, kenapa ya dia tuh tinggi banget? Ya lihat aja ibu bapak juga pada tinggi. Oh iya. Kok ini pendek ya teman kita, kenapa? Begitu lihat ibu bapaknya juga pada pendek. Wah ini orang pinter, ya iyalah orang tua juga orang pinter. Nasi itu bodoh-bodoh ting, bapak nage barlet. Nah, awas ya. Jangan menganggap karena memiliki alat pendeteksi ilmu, lalu kemudian merasa saya akan punya ilmu, buang, bohong gitu. Atau sebaliknya, yang merasa dirinya tidak memiliki fasilitas seperti orang lain, menangkap pemikiran juga susah, menghafal pelajaran juga susah, jangan berpikir saya tidak akan punya ilmu, itu pun salah. Saya gambarkan saja, orang yang pintar dengan orang yang bodoh kita analogkan. Yang pintar dia seorang tukang kayu yang memiliki sugu, mesin dan gergaji mesin. Yang bodoh anggap tukang kayu dia hanya punya gergaji gobet dan sugu gasrok. Jadi yang bodoh anggap sugunya sugu apa? Konvensional gasrok. Yang bodoh anggap gergaji apa? Gobet. Yang pinter sugunya sugu mesin, apalagi gergaji mesin. Pertanyaannya, apakah karena gergaji mesin produknya akan lebih baik? Jawabannya tidak. Kadang-kadang yang mahal dan elit antik itu karena apa? Gergajinya gobet dan atau apa tadi sugunya sugu gasrok. Orang lain bornya pakai mesin, dia mau pakai gere, set itu kan. Nah, itu sebagai gambar. Kalian terima punya fasilitas, kita terima saya tidak punya fasilitas. Kita terima memang punya anugerah, bisa dengan cepat mengerti apa yang disampaikan oleh guru. Kita pun harus menerima kalau kita memang sulit untuk menerima, mengerti saja itu sulit. Jangan menolak. Lalu bagaimana korelasinya dengan Allah berikan ilmu? Nah, man alima ilman 'allamallahu ma lam ya'lam wattaqullah wa yu'allimukumullah wa yu'allimukumullah. Nah itu janji siapa Allah? Wa yu'allimukum jeung aing arek ngawuruk ka maraneh. Allah berjanji. Artinya apakah kamu pinter otaknya, apakah kamu bodoh otaknya, aku Al-Qadir akan memiliki porsi yang sama kalian. Artinya apa? Allah janjikan, aku tidak melihat kamu cerdas, aku tidak melihat kamu bodoh, aku tidak melihat kamu miskin, aku tidak melihat kamu kaya, tapi aku janjikan siapapun dari kalian, wa yu'allimukumullah, aku akan ajarkan ilmu yang dengan ilmuku kamu tidak akan salah melangkah, tangan kamu tidak akan salah memegang. Nah itu yang penting adalah prosesnya. Man alima ilman
Wattaqullah, itu proses. Man alima ilman adalah orang yang tidak pernah merasa bosan, orang yang tidak pernah ragu, tidak pernah bosan, tidak pernah mundur, terus berjalan, meniti hari, menata tanggal, tidak pernah berhenti. Datang rasa bosan, dia buang. Datang rasa malal, dia buang. Tiada hari kecuali terus istiqomah, membuka materi-materi, belajar. Urusan ngerti, urusan tidak ngerti, bukan urusan saya, itu urusan Allah. Penting waktu ngaji, waktu ngapalkan, waktu salat, waktu hes, waktu dahar, disiplin diri sesuai dengan aturan yang ada di tempat itu. Itulah yang akan Allah lihat, itulah persyaratan apakah Allah akan berikan ilmu atau tidak. Kalau kamu sombong dengan apa yang Allah berikan, kemudahan, gampang mengerti, tapi kamu gampang bosan, tidak istiqomah, tidak tulus zaman. Mondok kok cuma 3 tahun. Di mana ada mondok 3 tahun? Mondok itu minimal 9 tahun. Pesantren itu minimal 9 tahun. Maksimalnya tidak terbatas. Ya. Anak-anak santri hari ini dengan datangnya undang-undang pesantren, undang-undang nomor 18 tahun 2019 adalah afirmasi dan rekognisi. Afirmasi rekognisi artinya pengakuan pemerintah terhadap dunia pesantren. Artinya apa? Sertifikasi pesantren itu dijamin oleh negara, hak sipilnya dijamin oleh negara, hak kebangsaannya. Kalau dulu cuma pendidikan formal, SLTP, SLTA, ya, sanawiyah, aliyah. Sekarang pesantren punya nomor tersendiri. Kita tidak gabung dengan apa-apa. Negara akan menyisihkan 1 digit untuk nomor para santri. Ini di pesantren ngaji, tahun kedua ngaji, tahun ketilu ngaji, maka sertifikasi SLTP. Tahun keempat ngaji deui, tahun kelima ngaji deui, tahun kegenep ngaji deui, maka sertifikat gambar Garuda itu sama dengan SLTA. 4 tahun, kemudian nanti di wisuda maka strata 1. Pemerintah tidak berhak untuk intervensi kemandirian pesantren. Jadi para santri harus bangga ada undang-undang nomor 18 tahun 2019, bukan produk penguasa tapi produk undang-undang, produk hukum. Siapapun presidennya tidak akan bisa merubah pengakuan negara terhadap pondok pesantren. Misalnya dari pesantren Miftahul Jannah, kemudian programnya adalah muadalah atau salafiyah, kemudian 3 tahun, maka SMA manapun harus menerima sertifikat itu. Dari SMP masuk misalnya ke jenjang wusto, ke jenjang ali di muadalah atau PDM, maka pesantren itu harus bisa menerimanya. Keluaran aliyah di pesantren
muadalah atau PDF, selesai setelah SLTA, ITB harus menerima sebagai mahasiswa. Itu afirmasi dan rekognisi daripada undang-undang itu. Makanya yang penting hari ini, buang kalau kita merasa miskin, buang kalau kita merasa sulit menerima ilmu. Allah sedang menatap kita. Yang penting benar kita ngajinya. Hari ini ngaji, besok ngaji, lusa ngaji, ngaji terus. Allah akan wa yu'allimukumullah, maka begitu kamu bertontonkan di hadapan Allah, jatuh bangun sebagai orang yang sedang mencari ilmu, jatuh bangun sebagai orang yang sedang merintis ilmu, man alima ilman, yang sedang haus dengan ilmu, yang sedang membeli ilmu dengan akhlak, membeli ilmu dengan amal, membeli ilmu dengan berjamaah, maka Allah tidak akan melihat miskin kaya, Allah tidak melihat pinter atau bodoh, Allah pasti akan berikan ilmu. Maka dengan ilmu itu kita tidak akan menjadi beban orang lain, tetapi kita untuk dibebani orang lain. Inilah yang harus kita bangkit, ya, yang harus kita munculkan, yang harus kita tubuhkan dalam jiwa yang paling dalam ini. Boleh kita jauh dari kampung, gusti kampung, miskin, bodoh, nggak apa-apa. Yang penting di pesantren buktikan bahwa saya siap, sebosan apapun tidak akan menghentikan saya, semalal apapun tidak akan menghentikan saya. Seperti yang ada dalam Mars, mazalat, tidak akan pernah berhenti, not outright, maju terus. Ini harus menjadi mental santri. Inilah mental santri, inilah mental santri, inilah mental santri. Anak-anakku sekalian, lalu dengan ilmu yang Allah akan berikan, apa ada ruang bagi kita? Subhanallah, dunia hari ini tidak butuh teknokrat. Dunia hari ini, maaf, S1 mau apa? Mau gaji kecil, mau gaji besar? Wah, saya mah mau gaji kecil, cukuplah jadi PNS, jadi pegawai negeri sipil. Kalau yang mau gaji besar, ya mau gaji besar, tentu harus perusahaan yang bonafit. Nah, perusahaan yang bonafit itu teknologinya terkini, mesinnya update terkini, semuanya serba komputerisasi. Maka Bapak jika mau kerja dengan saya, mohon maaf, harus ikut dulu pendidikan 1 tahun. Loh Pak, saya S1, tidak berlaku. Silakan kaji silakan. Kaji. Orang ingin gaji besar, hanya mengandalkan strata 1, strata 2, nggak dapat. Karena apa? Gua berani nggak gaji lu besar, tentu harus mesin saya terselamatkan, dan Anda harus belajar dulu untuk mengerti dan memahami sistem ekonomi atau apa namanya kami. Yang saya maksudkan apa? Yang dimaksudkan itu ternyata adalah orang-orang yang memang terbentuk, punya karakter, dan karakternya positif. Lain ukur hayang boga pinter lain. Sebodoh-bodohnya hari ini
tinggal buka googling ayeuna. Tapi yang dibutuhkan bangsa hari ini, yang dibutuhkan negara ke depan, yang dibutuhkan masyarakat Indonesia ke depan adalah orang-orang yang memiliki karakter positif. Apa karakter positif? Karakter itu adalah kesalehan. Kesalehan itu apa? Sabar, sadar itu. Jalma soleh. Saya tanya, kalau pencopet dia sabar enggak? Hah? Pencopet sabar enggak? Sabar nungguan malaut, ya kan? Sabar. Makanya saya tadi katakan harus punya apa? Harus punya karakter, tapi karakter yang positif. Punten, hari korupsi pinter tuh. Hah? Mau bisa korupsi, nu korupsi, aing, nu korupsi teh nu naon? Makanya tidak asal karakter positif itu akan muncul ketika dari amal soleh, akan muncul dari sujud yang sholat berjamaah, akan muncul dari puasa Senin Kemis, akan muncul dari orang rajin tahajud dan duha. Maka belajar, terus belajar, dan jangan lupa kita membentuk karakter dengan amal, daya beli terhadap ilmu, maka insya Allah ilmu akan Allah berikan. Sekali lagi kesimpulannya, ayo kita cari apa filosofi tanah yang kita injak malam ini. Yang kedua, siapapun kita, apapun kita, jangan pernah berputus asa, karena yang akan berikan ilmu adalah Allah. Yang penting kita bertakwa kepada Allah, bentuk karakter yang positif. Negara Indonesia butuh orang-orang yang memiliki karakter positif, dan itu tidak bisa didapat kecuali oleh para santri. Undang-undang pesantren tahun nomor 18 tahun 2019 kita ke depan bangun anak bangsa ini. Anak-anak kita begitu pulang, kita bangun kelompok-kelompok kecil untuk cukup belajar ngaji. Belajar ngaji, lalu kemudian belajar fakta lingkungan yang ada. Nah, mun urang boga tatangga tukang di sawah, ayo naon ilmu nu pakait jeung sawah ajarkeun. Lamun di leuweur urang lolobana kebon, naon ilmu nu pakait jeung kebon ajarkeun. Ulah ari masyarakat cicing di kebon, ari diajarkeun dari urusan kebon. Atuh tamat diajar teh urbanisasi ka kota, dan teh diberi ilmu ngome kebon, apal lingkungan sawah, tapi ngajina diajarna teu ngaji urusan naon sawah, atuh beres diajar teh sawah-sawah, manehna urbanisasi ka kota. Ciptakan ke depan pendidikan-pendidikan salafiyah, pendidikan-pendidikan muadalah, pendidikan-pendidikan pesantren yang kemudian tanamkan ilmu-ilmu lingkungan yang ada, maka kita akan menjadi negara yang kuat, kita akan menjadi pahlawan untuk bangsa ini. Terima kasih, dan mudah-mudahan apa perjalanan yang kita lalui pada kesempatan malam ini sampai akhir, panitianya diberi tenaga, sehat, ya. Kalian pun sama. Bagaimanapun kita masih mengetes diri tentang stamina kita, dan ini saya tanya ke panitia, bagaimana dengan resan nanti untuk menjadi resan yang aktual ketika kamu memasuk Ma'had Ali di Miftul Huda, kita akan melakukan hal yang sama dan akan lebih berat lagi. Terima kasih untuk semuanya.
Sekian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.